Well, hello people, balik lagi di sini di channel The Singkong Man. Kali ini gue pengen nge-recap progress bangkit gue atau sedikit sharing personal experience bangkit. Sebenarnya itu udah ada 2 di belakang dan sebenarnya ada 1 lagi soal eh, confidence level dan sedikit kegagalan. Nggak sebenarnya banyak sih. Jadi sebenarnya itu video kurang oke ya. Di sini gue mau kurang puas buatnya, jadi gue mau buat ulang. Jadi gue mau ngasih tahu sedikit dia sebenarnya tanggal 10. Jadi kan emang ini video gue pengen jadiin reward point bangkit ya. Jadi kan ceritain soal personal experience lu di bangkit atau apapun itulah ya. Jadi gue mau sedikit cerita aja. Nah, jadi tuh sebenarnya hari ini adalah deadline dari submission itu. Makanya gue buru-buru buatnya. Tadi pas udah mau take baterainya langsung merah gitu habis. Jadi gue lupa tuh mau ngobrolin apa. Tapi yang jelas di hari Sabtu kemarin jadi ada event namanya GDG.io Depok. Itu emang salah satu event besar dari Google sendiri, I/O di 2023. Dan kebetulan ada extendnya di Depok, Jakarta, dan Bogor gitu. Setahu gue aja di Jabodetabek gitu ya. Kebetulan di Depok gue salah satu volunteernya di situ karena berkolaborasi dengan komunitas gue GDSC Gunadarma. Dan ya, ini bukti kalau gue tuh menjadi volunteer. Sebenarnya ini bukan bukti, ini ya yang register di sana ya dapat gitu. Kurang lebih kayak gini. Ini hari Sabtunya gue dari pagi sampai malam kurang lebih. Dan hari Minggunya karena emang gue daftar juga GDG Bogor, gue udah komitmen fee sekitar 50.000 gitu. Dan dibalikin lagi tetap di sana. Tapi hari Minggu gue tetap ya kan, gue emang udah jadwal gue lari gitu. Gue tetap running di sekitaran GBK waktu itu. Balik dari sana sekitar jam 10. Sampai sini, habis itu gas lagi ke Pakuan di Bogor. Dan ya, nyampe di sana jam 12 dan ketemu kenalan di situ, teman. Isal bla 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 bla. Akhirnya tiba-tiba gue datang, ambil komitmen fee-nya 50.000 kan emang dikasih lagi. Ya udah dikasih makan. Jadi gue datang pas orang-orang pada keluar break time gitu. Anjir kayak gila. Dan untungnya ada beberapa temen jadi nggak terlalu ini banget sih, jadi udah santai. Dan ya udah jam 12 gue di sana dan balik sekitar jam 5-an itu udah pegel, udah capek. Jadi gue nggak sempet bikin video untuk bangkit ini. Tapi yang jelas, oh ya by the way GDG Bogor tuh kayak gini nih dapetnya nih tuh gue. Jujur aja sebagai peserta gue lebih suka sebagai peserta sih. Karena di saat gue sebagai peserta gue nggak harus ribet-ribet pagi terus balik malam ngurusin A B C D. Duduk peserta tuh enak, jadi peserta duduk datang makan pulang gitu kan. Terus kenalan sama kanan kiri itu udah seru banget sih. Dan ya juga dapat dari ini ya salah satu sponsornya. Dan kurang lebih seperti ceritanya. Oke, sebenarnya itu di luar konteks. Tapi oke, kenapa alasan gue pengen buat video ini lagi? Karena gue mau nambahin lagi. Karena ini udah cukup lama dari video gue yang sebelumnya, yang kalian bisa nonton di sini. Dan ya, itu soal hasil keputusan dan kepercayaan diri dan kegagalan lainnya. Dan itu kurang lebih kalian bisa tonton sendiri itu. Dan di bangkit itu ada yang namanya ACE Preparation Certificate. Jadi di mana kita kan ada dapat sertifikasi global yang bernama Associate Cloud Engineer di pet gue, yaitu Cloud Computing. Jadi Cloud Computing itu sertifikasi globalnya mantep ya. Kalau bisa sih harus didapatkan. Gue pribadi sangat berambisi untuk mendapatkan sertifikat itu. Walaupun semenjak gue ngikutin kelas ACE Prepare Certification dari decoding, gue ngerasa wow ternyata gue masih kurang jauh mengeksplorasi services atau produk-produk Google Cloud ini gitu. Jadi makin ngerasa bodoh banget gitu. Jadi harus ini lagi explore lagi. Jadi ya mau gak mau emang harus lebih explore lebih dalam. Dan kemarin udah selesai semuanya. Jadi di satu hari emang gue berambisi untuk nyelesain semua kelas itu gitu. Jadi kan emang kelasnya ini lebih ke pilihan ganda. Jadi tuh Associate Cloud Engineer untuk ngedapetin sertifikasi globalnya yang gue denger itu full pilihan ganda dan multiple jawabannya gitu, multiple answer. Dan di decoding pun sama, jadi lebih ke A B C D aja. Jadi ya bisa belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak ada project sama sekali. Jadi bukan sifatnya lo bikin project, lo submit, enggak gitu. Jadi lebih ke
ABCD gitu. Tapi ya jangan hitung kancing juga gitu. Lo harus tahu dulu kenapa alasan lo pakai ini, best practice-nya. Apa kadang yang namanya best practice itu sulit ya. Lo bikin A, jawabannya bisa ABCD, tapi yang paling bagus tuh yang mana kan, itu ya bingung gitu. Gue pun masih bingung beberapa hal gitu. Oke, itu kurang lebih yang udah gue kelarin. Dan alhamdulillah nilai gue di atas 80 semuanya. Walaupun di satu sisi harus gue beberapa kali ngulang ya. Dan itu gue latihan lagi, oh ya ternyata ini. Oke, udah cukup oke lah, tapi ya harus dilatih lagi. Dan ya yang kedua yang gue pengen obrolin adalah distinction. Jadi bangkit graduate distinction ini belum terjadi, tapi ke depan katanya bakal ada info soal distinction atau bangkit graduate distinction, di mana itu adalah top 10% dari total graduate bangkit, di mana itu biasa yang paling cepat menyelesaikan courses dari bangkit ya. Semoga aja gue terpilih jadi distinction. Karena apa? Jelas reward pointnya itu katanya kurang lebih nggak tahu berapa, tapi yang jelas itu bisa banyak dapat poin lah. Dapat poin ini aja gue bikin video untuk dapat poin, walaupun cuma satu video 100 poin. Kalau graduate distinction itu sekitar berapa gitu lupa. Tapi yang jelas kenapa gue mau ngambilin poin, ternak poin, karena rewardnya itu cukup mantep gitu. Gue pengen dapet jaketnya. Jadi gue tuh ketemu teman kenalan bangkit yang wah jaketnya keren gitu, pengen gitu. Yaudah sesimpel itu aja sih. Jadi makanya gue buat video ini dan segalanya hitung-hitung untuk sharing juga sih. Dan ya tadi kan waktu kalau lu nonton yang hasil capstone dan kepercayaan diri dan kegagalan, di situ gue nge-mention soal laporan kampus merdeka. Jadi memang di setiap program kayak bangkit atau program di bawah kampus merdeka itu, kita yang setahu gue studi independen ya, kita itu harus menyelesaikan yang namanya laporan kampus merdeka. Dan di laporan kampus merdeka ini kebetulan udah selesai, alhamdulillahnya udah selesai, udah dapat tanda tangan dari mentor dan supervisor dari dosen gitu. Itu aman, udah selesai semua, tinggal gue ngelarin penulisan ilmiah gue gitu. Ya semoga aja hari ini di ACC atau maksudnya besok di ACC dospem gue untuk di kampus. Dan sebenarnya segitu aja informasi terbaru yang gue bisa kasih tahu, dikarenakan gue masih belum kelar juga dari bangkit ini. Sebenarnya gue pengen buat video terakhirnya itu waktu udah selesai semuanya, tapi dikarenakan deadline pengumpulan video yang dapat poin itu adalah di hari ini. Jadi sebisa mungkin abis take editing hari ini gue cabut langsung, gue mau running abis ini lari ya. Yang deket-deket aja sih, karena kayaknya gue mau ngelatih kaki gue ini untuk lari, karena kan biar ini aja semangat. Karena hari Senin ini gue cukup tidak semangat ya, dikarenakan mungkin hari Minggu, Sabtu Minggu kecapean, tapi malah pengennya lari gitu, kocak ya. Tapi lihat ntar gimana. Dan yaudah sesimpel itu. Jadi buat lo yang ikut bangkit atau yang mau ikut bangkit, ya semangat aja sih. Gue cuma mau bilang semangat, karena bangkit itu cukup sulit. Ya mungkin buat gue, tapi mungkin buat sebagian orang enggak. Oke, gue mau sedikit mention bahasa Inggris gue sekarang lebih baik dari sebelumnya, dimana gue sering dengar video-video soal bahasa Inggris, kayak soal latihan IELTS atau TOEFL atau apapun itu. Gue padahal mengharapkan untuk bisa bahasa Inggris dengan lancar setelah mengikuti bahasa Inggris ini, ternyata nggak juga. Gue tetap harus mesti banyak latihan, karena ya environment di gue ini kurang baik, kurang oke gitu. Dan ya segitu aja. Stay safe buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa terus semangat, terus makan, dan jangan lupa tidur, and see ya, and peace out.